Abah Aziz ingin bertanya dari Lampung. Bagaimana gunakan kris Nogososro turunan dari buyut saya? Abdi dalam dan saya diberi kris belum bisa menggunakannya. Mohon pendampingan tentang kris. Ya. Jadi keris Nogososro itu adalah nama, tapi dapurnya, pamornya itu bisa beda-beda. Seperti halnya keris Nagaruti itu adalah nama daripada keris, tapi pamornya bisa berbeda. Ada keris Nagaruti pamornya dan mas atau tubuh derajat ada. Nah, untuk penggunaan Nogososro itu saya harus melihat kerisnya, ya, karena saya harus melihat fisiknya, kerisnya bagaimana, apakah asli betul-betul atau tidak. Karena keris Nogososro itu banyak, ya, yang membuat empunya siapa. Nah, kemudian keris Nogososro itu saya lihat dari mana, apakah Kamardikan, ya, Kamardikan itu adalah keris kemerdekaan ya di zaman sekarang. Nah, kemudian apakah Mataraman, apakah Mojopahit. Nah, itu harus dilihat itunya dulu, ya, baru kemudian bisa digunakan. Gunakannya untuk apa ya? Nah, itu yang perlu di pertanyaan yang lebih jelas itu, untuk apa itu, kegunaan seperti apa gitu kan? Apakah supaya loncat-loncat atau bagaimana ya? Memang ada beberapa keris-keris yang memang mempunyai kekuatan energi, ya, kekuatan energi, karena si empungnya itu memang membuat sedemikian rupa sehingga mempunyai kelebihan. Keris itu mempunyai kelebihan. Nah, berbeda dengan empu sekarang, empu zaman sekarang itu yang penting membuat keris tanpa dibarengi dengan puasa ada. Yang penting ada keindahannya, bentuknya juga bagus. Nah, beda dengan empu zaman dulu, seperti halnya zamannya Singosari, itu ada empu gandring yang membuat keris, kemudian kerisnya untuk membunuh Ken Arok contohnya seperti itu ya. Nah, ini perlu ditelusuri dulu, ya. Tidak sembarang ini Nogososro, karena Nogososro banyak, maka harus diketahui dulu bentuknya, kemudian dia terbuat zaman apa Majapahit, Mataraman, apa Kamardikan. Itu yang perlu diketahui dulu. Ya, dari Lampung, gitu. Terima kasih. Yang hadir mana yang hadir? Dari Balikpapan hadir. Dari Brunei hadir. Alhamdulillah BHR terus maju. Amin, amin. Dari siapa tuh Brunei tuh? Haji Julf ini Fitri kan? Izin bertanya, apa hukum khodam dalam Islam? Mau nanya kepada siapa? Ustadz Aziz. Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi gini, kodam itu tergantung dari kita memperlakukannya kodam seperti halnya kepada benda. Kalau kodam sekedar untuk bersahabat, berteman, seperti kita berteman dengan manusia, kita berteman dengan jin, ya, itu nggak masalah. Tapi sekali lagi jangan mensukupukan, apalagi kalau kodam dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Itu jelas haram. Kodam dimasukkan ke dalam tubuh, contoh ya, ingin mempunyai kekuatan, tapi kemudian memasukkan kodam ke dalam tubuh, baik itu melalui langsung ke dalam tubuh maupun pakai potri, pakai gabah, gitu ya, dimasukkan karena ada jinnya atau ada kodam yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Kenapa? Kalau sampai dimasukkan ke dalam tubuh dan tidak keluar, ya, selalu bersemayam dengan kita, berbarengan dengan mati kita, susah lah. maka kita bersenggama dengan istri pun juga kodam itu pun merasakan bersenggama dengan istri. Itu garis besar, gampangan jawabannya ya, gampangan realistisnya itu seperti itu. Jadi kalau mau dengan kodam boleh, nggak apa-apa. Ngajak kodam minta dibantu, monggo, tidak apa-apa. Sekedar minta bantu, tapi hakikatnya kepada Allah. Seperti kita minta, Bang, tolong dong Bang ambil rokok, itu kan nggak apa-apa. Bang, tolong dong Bang bantu pinjemin duit ke sono, bawa kayak gitu. Itu nggak masalah, tapi jangan menuhankan kodam, ya. Jangan menuhankan kodam, tapi sekedar berteman, bersahabat, tidak apa-apa. Tapi memperlakukannya juga harus
menaruh batasan-batasan seperti yang tadi ditanyakan. Menurut syariatnya itu bagaimana ya. Hukumnya. Jangan dimasukkan ke dalam tubuh ya. Tapi kalau untuk mendampingi silakan, nggak apa-apa. Sekedar berteman ya, menjaga kita, katakanlah bahasanya seperti itu. Pendamping. Ya, jadi mendamping kita sewaktu-waktu umpamanya kita ada yang jahat, mereka membantu kita, nggak masalah ya. Yang penting kita kemudian tidak menuhankan ya. Kemudian tidak memberikan hal-hal yang aneh-aneh ya. Itu juga tidak boleh. Jadi itu jawaban saya. Mau nanya dari Azril, cara nyembuhi orang kerasukan nggak sembuh-sembuh udah 2 minggu harus dapat salam dari Sukabumi. Apa? Ya. Sampai sekarang ya kesurupan. Ya. Oke. Kasih abang simpel, padat, jelas. Karena ini kesian sudah 2 minggu, sebenarnya itu rahasia abang nih, rahasia perusahaan nih abang buka nih ya, kamu belum belajar sebabnya. Oke. Simpel. Ambil aqua yang besar. Ya kalau bisa sekarang juga siapkan aqua besar, lalu ambil garam yang banyak, masukkan ke dalam garam itu, satu plastik tuh 2000 garam halus, masukin ke dalam air aqua tadi ya. Kamu kocok, ya. Kamu bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, ayat kursi 3 kali tahan napas, udah itu aja. Ya. Lalu kamu pegangin itu yang surupan itu, jadi megang cara surupan itu jangan sembarangan. Pegang di sini, jangan di sini. Kalau sini bisa mukul begitu. Jadi pegangnya itu di sini juga bisa gini. Pegang di perbatasan ini. Nih, nah tekukan ini pegang, tekan di ubin, ini pegang, ini pegang. Ini kalau kaki juga sama, kaki di sini sama di Lakukan. ini apa? Lutut. Ditekan. Dah. Udah pegangin 4 orang, tidurin di bawah ya. Tidur di bawah. Udah, langsung aja buka mulutnya, tuangin itu air di hidungnya dan mulutnya. Ya. Jadi setannya kelelep, orangnya kelelep. Taruhan sama abang yuk. Kalau nggak sembuh, bang berhenti jadi spiritual, berhenti jadi paranormal. Kalau bukan sombong nggak ya? kesurupan juga sembuh, kalau bohongan juga Nah, takutnya bohongan. Kalau Minta bohongan perhatian. juga kapok. Bohongan juga sembuh. Bohongan juga sembuh itu. Ya, ini kalau ada yang ikutin cara abang itu, ya boleh coba itu. Ya kalau abang bohong boleh silakan buktikan. Ya orang yang bohongan aja sadar, apalagi yang surupan. Nah jadi itu. Nah lalu pas dia sadar, suruh dia baca istighfar dan sholawat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, atau baca syahadat. Berarti dia sudah sadar. Yang sampai 2 minggu kesian itu. Bisa-bisa badannya pada sakit kesian. Ya, lakukan itu secepatnya deh. Sekarang ini lakukan deh, ya. Itu abang ijazahkan itu. Itu kunci rahasia perusahaan sebetulnya, tapi karena buat ngobatin terpaksa deh abang buka deh. Itu paling cepat itu. Jadi nggak ngaji, udah paling cepat udah. Lah Ya. ini ada tambahan, Ya. jadi perlu diketahui bahwa kesurupan itu ada 2 macam. Ya. Kerasukan jin, ya, dan tidak kerasukan. Iya. Jadi ada 2. Pura-pura atau histeria, ya, itu bukan kerasukan jin. Yang pertama adalah, yang kedua adalah kerasukan jin. Untuk mengetahuinya cukup mudah. Mungkin kalau dari depan kita membaca teriak panas, tapi begitu coba secara diem dari belakang, Bapak membaca ayat kursi katakanlah, kalau memang kebetulan dia betul-betul kerasukan jin, dia akan merasa kepanasan. Ya. Tapi kalau kemudian dia diem aja. berarti dia pura-pura. Dia Itu belajar. pura-pura. Hanya teriaknya kalau melihat kita saja. Iya. Tapi kalau betul-betul kerasukan jin, kita dari depan Dari kita depan, dalam benar. hati membaca dia teriak, dari Belakang belakang juga. kita diam-diam membaca juga Iya. teriak terasa. Nah, Betul. itu membedakan ya. Jadi ini adalah ilmu juga ya. Kemudian juga membedakan orang yang kerasukan jin nangis ya, nangis tapi bohongan tidak kerasukan, dia akan mengeluarkan air mata. Tapi kalau yang betul-betul kerasukan tidak akan Tidak ada air mengeluarkan air matanya. mata. Kayak anak kecil jadi kayak anak horor, anak Tidak kecil. akan keluar air matanya. Tapi dia betul-betul nangis teriak nggak akan keluar air matanya. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul kerasukan jin. Ya. Maaf, saya potong, saya mau nanya. Kalau misalkan yang kemasukan jin muslim gimana? Kalau apa? Kemasukan jin muslim. Jin muslim Iya. nggak masalah, mau jin muslim atau jin kafir nggak masalah. Jin itu cuma ada 2 niat kok.
mengganggu manusia, niatnya buruk apa niat jahat, cuma itu aja. Seperti manusia kepada orang lain niatnya baik apakah niatnya buruk. Agama apapun itu hanya dua, jahat atau baik. Jin pun begitu, mau muslim, mau Hindu, mau Buddha, itu ada dua maksud, baik dan buruk. Kalau sudah masuk ke dalam raga manusia, nah kemudian minta yang macam-macam atau mengganggu, itu sudah niatnya tidak baik.